Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Fajriya Azra, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar sains. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang peranan penelitian untuk pengembangan sains dan teknologi. Anggota kelompok kami yang pertama, Mulia Ada Alfitri dengan NIM 22029028, Marlina Fitriani dengan NIM 22029023, Rudi Hartono Harahap dengan NIM 22029025, Nabila Sausan Savana dengan NIM 22029029, Makrifatul Afifah Purjianto dengan NIM 22029022. Peranan penelitian untuk pengembangan sains dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, kami hanya membahas subbab yang pertama, hasil penelitian para ilmuwan beserta manfaatnya. Yang kedua, revolusi perkembangan teknologi sains dari masa ke masa. Peranan penelitian untuk pengembangan sains dan teknologi. Penelitian menjadi sangat penting dalam menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat diaplikasikan di lingkungan masyarakat dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing negara. Peran penelitian juga sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dalam proses produksi atau pemakaian teknologi. Hasil penelitian para ilmuwan dan manfaatnya pada bidang komunikasi akan disampaikan oleh Nabila Sausan. Kepada Nabila Sausan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Marina. Selanjutnya saya akan membahas tentang bidang komunikasi. Nah, teknologi komunikasi memberikan banyak manfaat bagi manusia. Contohnya seperti mengakses informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan memperluas jaringan sosial. Manfaat komunikasi selalu berkembang pesat tanpa batas seiring dengan perkembangan zaman. Komunikasi juga membantu manusia dalam meningkatkan kemampuan intelektual sosial melalui akses yang tidak terbatas pada informasi dan berita dari seluruh dunia. Juga memberikan manfaat dari segi kemampuan bisnis dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, berikut merupakan kontribusi para ilmuwan terhadap perkembangan teknologi sains. Yang pertama itu ada surat kabar. Nah, surat kabar ini termasuk alat komunikasi yang penting bagi kehidupan kita. Penelitian para ilmuwan telah membantu mengembangkan proses pencetakan cepat dan efisien, sehingga surat kabar dapat dicetak dengan lebih banyak dan lebih cepat. Nah, ini membantu menyebarkan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Yang kedua, ada radio. Penelitian para ilmuwan telah membantu mengeluarkan sinyal radio dengan lebih jauh dan lebih jelas. Hal ini membantu radio untuk menjadi alat yang lebih efektif dalam menyebarkan informasi, berita, dan hiburan ke seluruh dunia. Nah, radio juga dapat menjadi media yang penting untuk menyebarkan informasi-informasi penting seperti misalnya ada bencana alam. Nah, dia akan memberitahu informasi bencana alam tersebut lebih cepat. Nah, yang ketiga itu ada televisi. Televisi, penelitian para ilmuwan telah membantu meningkatkan kualitas gambar, sinyal, dan suara dalam televisi sehingga kita juga bisa menonton hiburan-hiburan yang dapat menghibur kita kan. Nah, terus teknologi digital televisi juga telah dikembangkan yang memungkinkan orang untuk menonton program televisi dengan lebih baik dan lebih efisien. Lalu yang keempat adalah telepon. Telepon sehingga membuatnya ini dan jangkauannya lebih luas. Bahkan kita bisa loh kayak nelpon seluler dewasa ini sudah tak diperdebatkan batasan jarak dan waktu. Mereka dapat meskipun berada di luar. Nah, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Sausan. Selanjutnya yaitu pada bidang kesehatan yang akan dipresentasikan oleh Mulia Ade Alfitri. Kepada Ade dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi itu tentang
peran penelitian para ilmuwan di bidang kesehatan dan manfaatnya. Penelitian para ilmuwan di bidang kesehatan telah memberikan kontribusi besar terhadap teknologi saat ini, terutama di bidang USG dan CT scan. USG atau ultrasound adalah teknologi yang memanfaatkan gelombang suara untuk memvisualisasikan organ atau jaringan di dalam tubuh manusia. Sedangkan CT scan atau core scan adalah teknologi yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari organ atau jaringan di dalam tubuh manusia. Para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian untuk mengembangkan teknologi USG dan CT scan sehingga teknologi ini semakin akurat dan dapat menghasilkan gambar yang jelas dan detail. Teknologi USG misalnya telah dikembangkan untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam dan menghasilkan artefak yang mengganggu visualisasi. Selain itu, teknologi USG juga telah dikembangkan untuk dapat menghasilkan gambar real time yang memungkinkan dokter untuk melihat gambar organ atau jaringan secara langsung saat prosedur dijalankan. Kelas selanjutnya yaitu manfaat USG dan core scan. Manfaat dari teknologi USG dan CT scan yang dikembangkan oleh para ilmuwan sangatlah banyak. Antara lain, yang pertama yaitu diagnostik yang akurat. Teknologi USG dan CT scan dapat membantu dokter mendiagnosis berbagai jenis penyakit atau kondisi kesehatan seperti tumor, gangguan kardiovaskular, dan bahkan COVID-19. Yang kedua yaitu manfaatnya proses pembedahan yang lebih aman, di mana dalam kasus tertentu teknologi USG dan CT scan dapat digunakan untuk membantu dokter selama proses pembedahan sehingga proses tersebut menjadi lebih aman dan akurat. Yang ketiga yaitu pengobatan yang lebih efektif. Teknologi USG dan CT scan dapat membantu dokter memilih pengobatan yang tepat untuk pasien, terutama dalam kasus penyakit yang kompleks seperti kanker. Yang keempat yaitu monitoring kesehatan. Teknologi USG dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan rutin pada bayi yang belum lahir, sehingga dokter dapat membantu kesehatan janin secara berkala. Yang kelima yaitu mempercepat proses perawatan, di mana dalam kasus darurat, teknologi USG dan CT scan dapat digunakan untuk mempercepat proses perawatan dan membantu dokter dalam membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian, kontribusi dari penelitian para ilmuwan dalam pengembangan teknologi USG dan CT scan sangatlah penting dalam memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Adanya teknologi ini dapat membantu dokter dalam melakukan diagnosis, pengobatan, dan monitoring kesehatan pasien secara lebih akurat dan efektif. Sehingga teknologi ini menjadi salah satu pencapaian yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi di bidang transportasi yang akan dipresentasikan oleh Rudi. Kepada Rudi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang bidang transportasi. Penelitian para ilmuwan telah membantu meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transportasi. Beberapa berkat penelitian ilmuwan diantaranya 1. Balon udara, 2. Kereta api, 3. Helikopter, 4. Pesawat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kereta api. Penelitian ilmuwan pada kereta api telah menghasilkan beberapa pengembangan dalam teknologi rel, sistem kontrol, mesin, dan material. Salah satu penemuan yang paling penting adalah superkonduktor yang digunakan pada kereta magnetik. Yang kedua, pesawat. Desain aerodinamika, mesin pesawat, dan sistem avionik. Penelitian ilmuwan terhadap pesawat mencakup banyak aspek, seperti desain aerodinamika, mesin pesawat,
bahan dan struktur, dan sistem avionik. Teknologi terbaru seperti Internet of Things atau IoT dan Big Data juga digunakan untuk meningkatkan kinerja pesawat dan pemeliharaannya. Yang ketiga yaitu helikopter. Penelitian ilmuwan pada helikopter fokus pada aspek terbang vertikal, manuverabilitas, dan stabilitas. Ilmuwan mencoba untuk mengembangkan teknologi pengendali otomatis yang dapat membantu pilot mengatasi situasi darurat dengan lebih cepat dan efektif. Yang keempat, balon udara. Variasi model, pengendalian, dan bahan bakar. Penelitian ilmuwan pada balon udara mencakup variasi model, pengendalian, dan bahan bakar. Mereka mencoba mengembangkan balon udara yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan bakar yang lebih bersih dan mengoptimalkan sistem pengendalian untuk mengurangi konsumsi energi. Kontribusi penelitian ilmuwan pada teknologi transportasi membawa manfaat besar bagi manusia, lingkungan, dan masyarakat. Beberapa manfaat di antara lainnya, 1. Keamanan transportasi yang lebih baik. Dalam penelitian transportasi, ilmuwan mencoba untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan transportasi yang meningkat, di mana penelitian ilmuwan yang berfokus pada efisiensi transportasi dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan polusi lingkungan. Yang ketiga, kenyamanan transportasi yang lebih baik. Dengan penelitian tentang desain dan pengembangan teknologi baru, ilmuwan dapat meningkatkan kenyamanan transportasi bagi penumpang. Yang keempat, transportasi yang ramah lingkungan. Pengguna teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti biofuel untuk pesawat dan kereta api, atau pengurangan kebisingan dari balon udara dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari transportasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Baik, kita masuk ke revolusi perkembangan teknologi sains dari masa ke masa. Bidang pertama yaitu bidang komunikasi yang akan dipresentasikan oleh Melina Fitriani yaitu dengan saya sendiri. Nah, bidang komunikasi ini, perkembangan teknologi komunikasi dapat dilihat dari berbagai perspektif. Sejarah ilmu pengetahuan telah mengetahui 4 kali revolusi di mana setiap revolusi mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita masuk ke revolusi yang pertama, yaitu membuka era baru dalam penelitian mengenai gravitasi dan gerakan benda. Diprakarsai oleh Isaac Newton dan diikuti oleh Bernoulli, Euler, Lagrange, dan Laplace. Kemudian, di revolusi kedua, lebih fokus pada sifat-sifat listrik dan magnetik benda secara keseluruhan, serta sifat radiasi, yaitu Faraday dan Maxwell adalah tokoh yang memimpin revolusi kedua ini. Lalu masuk kita ke revolusi ketiga, yaitu dimulai pada awal abad ke-20 dengan penemuan sifat kuantum cahaya oleh Max Planck. Einstein memimpin pemikiran dalam revolusi ini. Tokoh lain seperti Rutherford yang menemukan atom, lalu Bird penemu kuantum, dan lain-lain. Lalu revolusi keempat atau sering disebut revolusi fisika dimulai pada tahun 1938 dengan penemuan partikel baru yang disebut oleh Alderson karena pada masa lalu atom dianggap sebagai benda terkecil yang dapat dipecah lagi. Lalu kita masuk ke bidang yang selanjutnya yaitu bidang transportasi dan bidang kesehatan yang akan dipresentasikan oleh Makrifatul Afifah. Kepada Afi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bidang transportasi. Bidang
Teknologi transportasi hingga kini terus mengalami perkembangan dalam segi efektivitas dan efisiensi sinkron dengan kebutuhan. Nah, teknologi transportasi terus mengalami kemajuan sehingga memudahkan mobilitas manusia dalam berbagai aktivitas. Kondisi geografis Indonesia menantang perkembangan teknologi transportasi, sehingga rakyat Indonesia harus menyesuaikan teknologi transportasi dengan syarat geografis yang ada agar tepat guna. Penggunaan pengaruh budaya luar, terutama Eropa, berhasil meningkatkan kecepatan perkembangan teknologi transportasi di Indonesia dengan diperkenalkannya teknologi transportasi massal seperti kereta api dan kapal uap pada masa kolonial Belanda. Perkembangan transportasi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sektor. Yang pertama adalah transportasi darat. Kereta api untuk pengiriman hasil pertanian beralih fungsi menjadi alat transportasi. Nah, yang mana pertama kali kereta api ini dibangun oleh perusahaan swasta Belanda pada tahun 1842 yang awalnya bertujuan untuk pengiriman hasil pertanian. Kemudian kereta api ini digunakan sebagai alat transportasi massal bagi masyarakat pribumi Indonesia. Yang kedua, perkembangan transportasi air. Sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dengan penggunaan perahu bercadik sebagai indera transportasi air. Kemudian Sriwijaya juga memiliki armada bahari yang bertenaga dan menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Kemudian teknologi transportasi air semakin pesat pada masa kolonial dengan diperkenalkannya teknologi perkapalan oleh bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Yang ketiga yaitu transportasi udara, di mana Indonesia diawali dengan keberhasilan Nurtanio Pringgo Adi Suryo dan Wiweko Supomo dalam menerbangkan pesawat kursi tunggal yang dinamakan Sikumbang. Nah, perkembangan teknologi penerbangan semakin pesat dengan diresmikannya industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN yang berhasil menghasilkan pesawat pertama yang bernama NC-212. Selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian untuk mengembangkan teknologi dalam bidang kesehatan seperti USG dan CT scan. Nah, sehingga teknologi ini semakin akurat dan dapat menghasilkan gambar yang lebih jelas dan detail. USG telah dikembangkan, yang pertama yaitu USG. USG telah dikembangkan untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam dan menghilangkan artefak yang mengganggu di visualisasi. Selain itu, teknologi USG juga telah dikembangkan untuk dapat menghasilkan gambaran real-time yang memungkinkan dokter untuk melihat gambaran organ atau jaringan secara langsung saat prosedur dijalankan. Yang kedua yaitu CT scan yang mengalami perkembangan yang dapat membedakan suatu organ yang diperiksa dengan organ lain di sekitarnya. Nah, awal perkembangan CT scan bermula pada tanggal 11 Agustus 1895, yaitu dengan ditemukannya radiasi sinar X oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Roentgen, yang langsung dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Nobel pada saat itu. Nah, sinar X memungkinkan orang pertama kali untuk melihat struktur dari tubuh manusia. Tetapi sinar X ini memiliki keterbatasan, yaitu gambar yang dihasilkan merupakan superimposisi dari objek yang diamati dan juga tidak dapat menggambarkan jaringan lunak. Nah, pada tahun 1989, W.A. Callender dan P. Vogt melakukan pemeriksaan klinis pertama dengan menggunakan spiral CT. Pada tahun 1998 mulailah diperkenalkannya alat multi-slice CT atau MSCT dengan 4 slide. Nah, pada tahun 2000 dikembangkan PET atau CT system. Kemudian di tahun 2004 dikembangkan teknik CT scan 64 slide dan telah lebih dari 40.000 instalasi CT untuk aplikasi klinik.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan berakhirnya bidang kesehatan tadi, maka presentasi kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Dan izinkan saya mengambil sedikit kesimpulan. Pada era modern ini, banyak sekali perkembangan teknologi yang kita rasakan, dan perkembangan itu sangat pesat terjadi. Hal ini karena dampak dari meningkatnya kualitas hidup manusia serta penyelesaian masalah-masalah global. Nah, dalam hal ini, apabila sains dan teknologi, dalam hal ini penelitian menjadi sangat penting dalam menghasilkan teman-teman baru yang dapat diaplikasikan di lingkungan masyarakat dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan produktivitas suatu negara. Nah, manfaat-manfaat yang yang kita rasakan pada sekarang ini merupakan hasil dari penelitian-penelitian atau temuan-temuan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka dari itu, marilah kita menghargai atau dengan cara memanfaatkan segala sesuatu yang telah ada dengan sebaik-baiknya. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.